Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 29 Desember 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah berencana menghapus jenis bahan bakar minyak atau BBM premium dan pertalite secara bertahap pada tahun 2022. Berdasarkan roadmap yang dipersiapkan, pemerintah akan melakukan penghapusan BBM premium dan pertalite dalam 3 tahapan. Penghapusan tersebut merupakan simplifikasi dari varian produk dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLHK nomor P.20 garing Men LHK garing Setjen garing Kum titik 1 garing 3 garing 2017 yang mengatur soal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Alasan penghapusan BBM sendiri, yakni BBM premium dan pertalite mulai 2022 adalah karena dua jenis BBM tersebut akan ditransisi ke penggunaan jenis BBM yang lebih ramah lingkungan atau memiliki nilai oktan research oktan number atau RON di atas 91. Nah, pemirsa, apa sebenarnya motif dari rencana kebijakan pemerintah tersebut? Apakah rencana tersebut ini menyebabkan inflasi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat dan bagaimana peta jalan BBM pro rakyat serta ramah lingkungan? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan seorang pakar ekonomi syariah, yakni Bung Arim Nasim. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana ini kabarnya, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat Baik, ya, Bung. alhamdulillah. Gimana antum juga? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, ini langsung saja kalau kita melihat dari dan membaca terkait dengan pemberitaan yang beredar, ini kan dikabarkan bahwa pemerintah berencana untuk menghapus BBM jenis premium dan pertalite untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Keputusan itu sendiri ini kan menimbulkan pro kontra ya di tengah-tengah masyarakat. Sejumlah masyarakat menolak rencana penghapusan dua jenis BBM tersebut karena akan memberatkan secara ekonomi yang jika menggunakan jenis BBM yang lebih mahal. Nah, jika melihat dan mencermati terkait dengan pemberitaan tersebut, menurut Bung Arim, apakah kebijakan tersebut ini memang benar-benar pro rakyat dan sebenarnya apa motif dari rencana kebijakan pemerintah untuk menghapuskan premium dan pertalite ini? Bisa dijelaskan, Bung Arim? Ya, terima kasih Mas Aziz ya. Jadi kalau kita lihat kebijakan penghapusan premium, kemudian nanti diikuti pertalite, ya sebenarnya kalau kita lihat itu jelas ya, itu tidak pro rakyat ya. Kenapa? Karena dampaknya nanti yang diuntungkan itu kan sebenarnya para kapitalis asing deh, terutama pemilik SPBU asing gitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan alasan yang disampaikan oleh pemerintah itu kan ketika akan menghapus premium maupun pertalite itu dalam rangka memperbaiki lingkungan ya, kondisi lingkungan. Saya agak ragu gitu kan. Kenapa ragu? Karena kalau saya perhatikan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru sebenarnya tidak pro lingkungan gitu kan. Contoh misalnya kita lihat Undang-Undang Ciptaker. Di dalam Undang-Undang Ciptaker itu ada proses perizinan ya untuk pembukaan industri atau pabrik yang itu mengabaikan analisis dampak lingkungan. Nah, itu kan jelas berarti alasan memperbaiki lingkungan itu tidak sinkron kan dengan kebijakan. Begitu juga kita lihat hari ini kerusakan yang diakibatkan oleh penebangan hutan yang masif gitu kan untuk industri sawit itu dibiarkan. Ini kan berarti sebenarnya tidak pro lingkungan.
Begitu juga izin aktivitas pertambangan di hutan lindung, yang itu juga akan merusak lingkungan. Jadi kalau pemerintah beralasan bahwa menghapuskan pertalite dan premium itu untuk memperbaiki kondisi lingkungan, saya kira itu sebenarnya tidak benar gitu kan. Dugaan saya yang justru yang sebenarnya alasan sebenarnya itu adalah untuk mengokohkan liberalisasi dan swastanisasi pengelolaan minyak dan gas. Kita tahu kan kalau kita lihat hari ini ya, sejak masifnya liberalisasi dan swastanisasi, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Migas, ya undang-undang yang lainnya, itu kan Pertamina kalau kita lihat yang selama ini sebelumnya dia mengelola ya sepenuhnya minyak dan gas ini, maka dengan era liberalisasi dan swastanisasi ini dari sisi sektor hulu itu tinggal menyisakan kurang lebih 15%, 85% itu sumber dari sektor hulu yaitu produksi minyak itu dikuasai oleh swasta lokal maupun asing. Nah, sekarang pemerintah sebenarnya sudah membuka yang terkait dengan liberalisasi di sektor hilir dengan mengizinkan SPBU asing masuk ke pemasaran di dalam negeri itu kan. Nah, saya lihat ini belum ramai gitu kan, belum begitu menguntungkan besar bagi mereka. Kenapa? Karena masih ada hambatan, tidak bisa bersaing dengan Pertamina karena Pertamina masih diizinkan untuk menjual premium dan pertalite yang harganya selisihnya itu kurang lebih sekitar 3 ribuan gitu kan antara pertalite dengan Pertamax. Nah, karena itu menurut saya di belakangnya itu adalah bisa jadi tuntutan para kapitalis asing tadi yang ingin juga menguasai dan mendominasi sektor hilirnya. Karena kalau sudah dihapuskan pertalite ya dan premium, maka dan Pertamina SPBU Pertamina hanya menjual Pertamax, sudah mereka bisa bersaing, selisih harga paling 100-200 perak. Dan kalau terjadi selisih harga 100-200 perak, maka yang akan terjadi berbondong-bondong mereka menyerbu SPBU asing dan akhirnya bisa diduga Pertamina itu akan sulit untuk bisa bersaing dan disinilah saya kira lengkaplah liberalisasi migas ini sektor hulu maupun sektor hilirnya gitu kan. Itu yang saya lihat alasan utama. Yang kedua sebenarnya tadi untuk menaikkan BBM gitu kan, menaikkan harga BBM untuk mendongkrak ya pendapatan negara dengan mengurangi ya bahasanya itu subsidi, padahal terkait dengan apakah masih ada subsidi atau tidak juga sudah diragukan juga. Tapi intinya adalah saya lihat ingin mengeruk ya, ingin mendapatkan dana yang lebih besar ya dengan menjual premium ya. Itu saya lihat ya kan. Ya, baik Bung Arim. Kalau kita lihat dengan dihapuskannya premium dan juga pertalite, ini kan berarti kemudian masyarakat diharuskan ya dalam tanda kutip untuk membeli jenis BBM yang lebih mahal tentunya ya. Kemudian juga seandainya seperti itu ya, terus kemudian untuk ketika masyarakat membeli jenis BBM yang harganya lebih mahal, apakah ini juga nanti akan memberatkan masyarakat secara ekonomi dan apakah juga akan berdampak bagi inflasi ya di tengah-tengah masyarakat kita? Nah ini mohon penjelasannya juga ini Bung Arim. Ya, baik. Seperti yang saya katakan tadi kan, kembali ke awal ya kan. Jadi sebenarnya alasan utama itu bukan menyediakan BBM yang ramah lingkungan tadi itu kan, tapi sebenarnya ingin menaikkan harga BBM gitu kan. Sebenarnya bagi masyarakat nggak masalah pertalite premium dihapuskan, tapi harga Pertamax ya harus sama dengan harga minimal pertalite gitu kan. Tapi kan itu nggak mungkin kan. Nah, karena itu pasti kan sebenarnya saya melihat ini ingin menaikkan BBM aja, ingin menaikkan BBM, maka berdalih gitu kan. Jadi tadi ya ingin menaikkan BBM, ingin juga membuka peluang pasar juga Pak bagi SPBU asing lebih besar gitu kan. Maka dibuatlah alasan pura-pura gitu kan, yaitu
ramah lingkungan dengan menghapuskan pertalit dan premium. Nah, karena esensinya adalah kenaikan harga, saya kira nanti dampaknya sangat besar. Karena setiap kenaikan harga, ya, kan masyarakat nanti tidak ada pilihan lain kan. Jadi sebenarnya sama aja dengan menaikkan BBM dari harga 7.600 ke 10.000 kan. Karena masyarakat dipaksa untuk membeli Pertamax yang harganya itu kurang lebih 10.000 lebih. Ini kan ada kenaikan yang luar biasa. Nah, ketika kemudian terjadi kenaikan BBM itu sudah dipastikan yang menjadi korban itu adalah rakyat karena akan muncul di situ inflasi, gitu kan? Karena setiap kenaikan BBM, saya kira akan diikuti dengan kenaikan harga barang, gitu kan? Apalagi ini di akhir tahun ini luar biasa, itu kan? Barang-barang sudah naik, gitu kan? Baru ada isu kenaikan BBM aja, gitu kan? Kenaikan penghapusan pertalit tadi, ya, ditambah mungkin juga dengan fenomena tahunan, Natal dan Tahun Baru, harga barang pokok itu kan begitu melejit ya. Telur yang biasanya di bawah 20.000 atau ya sekarang di atas 30.000. Kemudian juga kita lihat juga kelapa minyak sawit itu juga sudah naik beberapa bulan yang lalu. Nah, kalau ditambah lagi dengan kenaikan BBM ya pasti akan berdampak kepada kenaikan biaya transportasi. Kenaikan biaya transportasi akan meningkatkan lagi kenaikan harga barang-barang pokok maupun juga barang-barang yang lainnya. Ketika terjadi kenaikan harga, ya saya kira inflasi tidak bisa dihindari. Itu yang saya lihat ya kan. Ya baik, lantas kemudian Bung Arim, kalau kita melihat dengan pemberitaan yang ada, ini kan ada juga ya masih ada sebagian masyarakat yang kemudian setuju ya dengan rencana penghapusan premium dan pertalite karena dapat membantu ya masyarakat secara umum ya untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan. Nah, kalau melihat fenomena seperti tersebut, apakah memang benar begitu ya tujuan dari penghapusan pertalite dan juga premium ini untuk memperbaiki kualitas bahan bakar dan kemudian juga mengurangi emisi karbon atau hanya sekedar basa-basi yaitu bisa dijelaskan begitu? Itu yang saya katakan tadi itu kan. Jadi ini sebenarnya alasan yang basa-basi gitu kan. Kita sadar perlu memang ya BBM yang ramah lingkungan gitu kan. Tapi tadi kan problemnya itu adalah di harga gitu kan. Problemnya itu di harga. Sebenarnya nggak apa-apa pertalite dan premium dihapus, tapi harga Pertamax itu ya harus semurah-murahnya bisa dijangkau oleh masyarakat. Tapi kan ini enggak. Karena justru tujuan mereka itu kan sebenarnya menaikkan harga tadi. Jadi terkait dengan masalah apa tadi ya keramah lingkungan itu hanya alasan kamuflase aja yang dibuat-buat ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebagian orang yang setuju, yaitu menurut saya kesadaran politik dan egoisnya masih tinggi itu kan. Dia tidak melihat dampak dari kenaikan BBM ini terhadap masyarakat. Biasanya orang-orang yang setuju ini adalah orang-orang yang pro rejim atau juga intelektual yang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, sering kan ngomongnya gini gitu kan, nggak peduli lah mau naik kayak gitu kan, mau dihapus, yang penting kita kebeli gitu kan. Yang penting kita bisa kebeli dari Pertamax itu. BBM naik ya nggak apa-apa, yang penting kita kebeli. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah untuk umat masyarakat, hanya sekedar ya ego sendiri aja gitu kan. Padahal tadi ya faktanya seperti yang saya disampaikan di awal, menurut saya terjadi ironi kalau alasan yang sebenarnya itu tadi, kalau alasannya itu adalah mengurangi pencemaran atau untuk meningkatkan lingkungan sehingga ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbon. Faktanya kebijakan-kebijakan yang lain itu kelihatannya tidak sinkron, tidak mendukung gitu kan. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, Undang-Undang Ciptaker, kerusakan lingkungan akibat pertambangan sawit ya, pertambangan sawit dan sebagainya itu kan merusak lingkungan, merusak juga kondisi udara itu kan, karena dengan pencemarannya itu kan. Jadi menurut saya nggak ragu, bahkan ya nggak percaya gitu kan kalau alasan sebenarnya itu adalah tadi
ingin memperbaiki kualitas bahan bakar dengan mengurangi emisi karbon. Tapi sekali lagi saya tegaskan, alasan utama ya dihapuskannya Pertalite dan premium itu adalah pertama ingin menaikkan harga BBM supaya mendapat masukan yang lebih besar. Yang kedua, memberikan pasar yang lebih luas kepada SPBU asing sebagai konsekuensi dari liberalisasi ya pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam hal ini energi, gitu kan. Itu yang saya lihat, ya kan. Ya, baik. Kemudian Bung Arif, ini kan sebagaimana yang sudah sedikit Anda singgung tadi ya, bahwasanya APBN kita ini kan defisit ya, apalagi di tengah pandemi ya, menyebabkan utang kita naik ya, mencapai kurang lebih sekitar 6.711 triliun. Dan sementara di sisi yang lain, pemerintah juga dituntut untuk menurunkan tingkat defisit anggaran di bawah 3% ya, hingga tahun 2023. Tetapi masalahnya, apakah dengan penghematan dan juga cara mencabut BBM bersubsidi ini, apakah ini bisa menyelesaikan masalah? Dan kemudian bagaimanakah kritik Anda terkait dengan politik APBN saat ini? Bisa dijelaskan? Ya, saya sebutkan tadi ya, kalau kita lihat, ini kan akar masalahnya itu baik, maaf pada masalah teknis ya sedikit. Jadi saya katakan tadi ya, penghematan BBM itu sebenarnya berapa sih yang dialokasikan oleh pemerintah untuk alokasi subsidi ini? Karena faktanya kalau kita perhatikan, yang membebani APBN itu sebenarnya itu adalah utang luar negeri, gitu kan? Coba kita lihat ya, untuk 2022 bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah dari utang luar negeri itu sebesar 417 triliun. Itu beban bunganya saja, belum pokoknya. Sementara kalau kita lihat ya, subsidi dengan berbagai, bukan hanya summa energi ya, itu kurang lebih 270 triliunan. Artinya yang membebani APBN itu bukan subsidi, yang membebani APBN itu adalah justru utang luar negeri, gitu kan, bunganya ya maupun juga pokoknya, gitu kan. Maka menurut saya ya, yang harus dihentikan untuk menciptakan APBN yang sehat itu bukan mengurangi subsidi ya. Untuk menciptakan APBN yang sehat, hentikan utang, gitu kan. Hentikan utang. Yang kedua, hentikan liberalisasi, swastanisasi pengelolaan sumber daya alam. Tapi justru yang dilakukan oleh pemerintah itu sebaliknya, semakin APBN kita itu kemudian terbelit ya, tergadai dengan utang, gitu kan. Kenapa? Karena selalu, gitu kan, solusinya itu adalah jual aset negara BUMN ya untuk mendapatkan dana segar, tambah utang baru, itu kan, dan tambah pajak. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah rakyat semakin menderita. Jadi menaikkan harga BBM ya, atau menghapuskan Pertalite dan premium ya, dengan mengalihkan ke Pertamax dengan tujuan untuk mengurangi subsidi, itu adalah kebijakan yang salah kaprah. Karena akar masalahnya bukan di beban subsidi yang besar. Akar masalah APBN kita itu adalah karena APBN kita tadi paradigmanya itu adalah paradigma kapitalis, gitu kan. APBN kapitalis yang yang menjadikan sandaran penerimaan APBN itu adalah utang pajak, gitu kan. Sementara sumber daya alam ya itu diserahkan kepada swasta. Nah, karena kalau kita perhatikan, coba ya Mas Ajis berpikir lebih luas juga. Kalaupun misalnya nanti Pertamax, gitu kan, misalnya diarahkan ke Pertamax, siapa yang menikmati keuntungan yang besar ini dengan adanya konsumsi Pertamax yang lebih besar karena dihilangkan Pertalite dan premium? Yang menikmati itu para kapitalis, itu tidak masuk ke negara. Kenapa? Karena tadi 80% sumber minyak kita itu sudah dikuasai oleh para kapitalis, gitu kan. Nah, sehingga ketika ada kenaikan harga atau penghapusan premium tadi dan Pertalite,
Yang diuntungkan itu para kapitalis. Negara tetap aja pemasukannya sedikit. Bahkan saya bisa duga, bisa jadi Pertamina juga menghadapi kendala gitu kan, bisa jadi bangkrut sekarang aja rugi gitu kan, apalagi nanti ketika ya penjualan Pertamaknya juga kalah bersaing dengan SPBU asing, maka bisa dipastikan juga kemungkinan itu juga bangkrut gitu kan Pertamina. Nah, jangan-jangan ini juga skenario untuk menjual Pertamina itu kan kepada asing gitu kan. Itu yang saya lihat ya kan. Jadi pencabutan subsidi itu kan itu bukan solusi untuk masalah defisitnya APBN. Defisit APBN harus kemudian dilakukan dengan apa? Dengan membenahi gitu kan paradigma APBN ya kan yang kapitalis dengan paradigma APBN yang syariah sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Ya, baik. Ternyata kemudian rencana penghapusan BBM premium dan Pertalite ini memberikan dampak yang cukup besar ya. Jadi ini seharusnya masyarakat berpikir ulang ya untuk kemudian menolak sehingga pemerintah bisa merevisi rencana tersebut. Nah, terakhir Bung Arim ini kalau kita lihat tadi ya terkait dengan BBM yang pro rakyat dan ramah lingkungan. Sebenarnya bagaimanakah peta ya, jalan BBM yang pro rakyat dan juga ramah lingkungan yang kemudian bisa menciptakan kualitas udara yang lebih baik dan tentunya yang sesuai syariah. Ini bisa dijelaskan Bung Arim Nazim. Ya, kita kembalikan ke posisi BBM ya. Kalau kita lihat faktanya dalam perspektif ekonomi maupun perspektif syariat Islam, BBM ini barang publik. Artinya barang yang dibutuhkan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Nah, barang yang masuk dalam kategori barang publik ya, dalam konteks ekonomi itu harus dikelola oleh negara. Karena kalau tidak dikelola oleh negara akan menimbulkan monopoli. Kenapa? Karena dalam bahasa ekonomi ya, energi ini masuk dalam kategori inelasi sempurna. Maksudnya apa? Berapapun harganya itu akan dibeli oleh masyarakat ya. Kecuali kalau masyarakat sudah tidak mampu ya udah mati gitu kan. Artinya tidak membeli ya udah dia tidak mati gaya gitu kan. Tapi selama dia mampu membeli, berapapun dia akan beli. Nah, kalau barang yang masuk dalam kategori inelasi sempurna itu diserahkan ke swasta, dimonopoli oleh swasta, ya udah mereka akan seenaknya menetapkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya itu kan. Nah, karena itu dalam fakta ekonomi ya, sudut pandang ekonomi. Nah, dalam sudut pandang syariah, energi BBM ini masuk dalam kategori milik umum. Dalam sistem ekonomi Islam itu milik umum itu wajib dikelola oleh negara. Dalam hadis disebutkan anasu surakau fis salasin fil ma'i wal kalai wanar wasamanuhu haramun. Dalam hadis ini kemudian dijelaskan gitu kan bahwa manusia memiliki secara bersama-sama air, kemudian hutan, dan yang ketiga anar. Anar itu sumber energi. Dan kata Rasulullah menurut Islam wasamanuhu haramun, menjadikan energi itu sebagai barang objek ya bisnis itu kan dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya dilakukan oleh swasta itu diharamkan. Nah, karena itu dalam pandangan Islam energi itu wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat karena itu adalah milik umum. Itu yang pertama yang harus kemudian didudukkan dulu masalahnya. Yang kedua, ketika itu sudah dikelola oleh negara, nah baru kita berpikir bagaimana agar BBM itu ramah lingkungan. Karena kalau sudah dikuasai oleh negara, mau dijual dengan harga pasar, mau dijual dengan harga produksi atau dijual dengan semurah-murahnya itu adalah untuk kepentingan rakyat dan hasilnya kembali ke rakyat. Misalnya gini, ketika dijual dengan harga pasar, kan semua income pendapatan itu masuk ke kas negara. Oleh negara nanti didistribusikan lagi kemudian kepada rakyat. Dan ketika berpikir ramah lingkungan, menciptakan kualitas udara yang baik, saya kira ya kalau itu dikelola oleh negara, ya itu akan bisa dilakukan, kan? Kalau sekarang kan, ketika pengelolaannya diserahkan pada swasta, yang dapat untung kan swasta itu kan. Nah, itu saya kira ya. Jadi
mau tidak mau, kalau kita ingin menciptakan BBM yang pro rakyat dan ramah lingkungan, ya itu BBM dan energi itu harus dikelola sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang menempatkan BBM itu sebagai barang publik milik umum yang wajib dikelola oleh negara, haram diserahkan pengelolaan itu kepada swasta. Nah, kalau sudah dikelola oleh negara, tentu tujuannya itu adalah untuk apa? Untuk memberikan riayah, memberikan pelayanan terhadap rakyat. Paradigmanya bukan untuk bisnis, bukan untuk mencari keuntungan, tapi melayani kebutuhan rakyat. Nah, di situ bisa kita pikirkan bagaimana menciptakan energi yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena ya fokusnya itu adalah dalam rangka melayani rakyat. Kalau dikelola oleh swasta, jangan berharap mereka berpikir ramah lingkungan, karena yang ada di otaknya para kapitalis itu adalah untung, untung, dan untung gitu kan. Nggak peduli mereka itu terhadap kerusakan lingkungan, ya kan. Selama mereka bisa mengeruk keuntungan, maka mereka akan lakukan itu. Itu barangkali ya yang bisa kita sampaikan dalam masalah ini. Ya, baik Bung Arim Nasim. Jadi ini memang harus paradigmanya harus ditata dulu ya, bagaimana kemudian mendudukkan dan mengelola BBM sesuai dengan hukum syara, dan kemudian jika sudah sesuai, terus kemudian untuk membuat atau menghasilkan BBM yang ramah lingkungan dan pro rakyat, insya Allah lebih mudah jika paradigmanya sudah betul ya. Tidak seperti sekarang yang diserahkan kepada para kapitalis, sehingga kemudian tujuannya hanya sekedar mencari keuntungan tetapi mengabaikan kepentingan rakyat dan lingkungan. Baik, terima kasih Bung Arim Nasim, syukran wa jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga panjenengan beserta keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Bung Arim Nasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.